Kemudian peserta yang di sini untuk nomor urut yang ke-26 ini adalah dari sekolah swasta. Berarti di sini kalau misalkan kita cermati pada hasil yang ada di sini pasca sanggah tahap 2, berarti untuk peserta nomor 2, nah kemudian untuk peserta nomor 3 ini, kemudian peserta nomor 4 ini adalah dia nanti mereka ini adalah masuk ke P1 teman-teman. Baiklah sobat semuanya, untuk nanti penentuan dalam seleksi P3K Guru 2022 itu adalah dibagi berdasarkan prioritas-prioritas teman, terdiri dari prioritas 1, prioritas 2, dan juga prioritas 3, serta nanti dari pelamar umum. Nah, pada video ini kita akan membagikan informasi terbaru terkait tentang kalau misalkan nanti untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 ini nanti dibagi ke dalam kategori prioritas 1, 2, 3 dan juga umum. Kira-kira dari hasil seleksi kita di tahun kemarin dan juga kondisi kita saat ini, apakah kita itu masuk prioritas 1, prioritas 2, ataukah prioritas 3, ataukah juga kita masuk dalam pelamar umum? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita masuk dalam pembahasan untuk menentukan kira-kira kita ini memposisikan kita ini masuk prioritas 1, prioritas 2, ataukah prioritas 3, ataukah dari pelamar umum, ataukah kita mungkin nggak bisa mendaftar di seleksi tahun ini, kita cek kembali untuk hasil pasca sanggah pada seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin. Nah, kita ingat kembali untuk penentuan kelulusan adalah diurutkan ya dari kelulusan passing grade P1, P2, P3. Nah, di sini nanti kalau misalkan ada passing grade seperti ini, ada P1, ini adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas kategori 1, teman. Kemudian yang P2 inilah peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 2. Kemudian yang P3 ini adalah memenuhi passing grade kategori 3. Kemudian yang L ini adalah lulus, artinya sudah lulus di tahun 2021 kemarin, dan kemudian saat ini sudah menerima SK ya. Kalau misalkan daerah kami hari ini sudah menerima SPMT-nya, sehingga nanti untuk mereka itu mulai bertugas nanti mulai hari Senin ya teman-teman. Terkait tentang untuk kejelasan, mungkin teman-teman masih agak bingung yang dimaksud dengan P1, P2, P3 itu seperti apa. Videonya sudah saya sematkan pada tautan kartu pada video ini teman-teman. Nah, ini kita cek kembali P1 seperti itu, P2, P3, kemudian L sudah lulus, berarti ini sudah lulus ya, sudah nggak masuk hitungan kita. Kemudian TL inilah tidak lulus teman-teman. Kemudian kalau TH inilah tidak hadir. Kemudian TMS tidak memenuhi syarat. Kemudian kemarin ada afirmasi cerdik itu 100%. Kemudian afirmasi usia 10%. Nah, ini 100% ya, ini 10%. Kemudian disabilitas 10%. Kemudian THK 2 ini adalah ada 10%. Kemudian yang E ini adalah untuk wilayah provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian nah di sini menggunakan ambang batas berdasarkan yang di sini teman-teman, yaitu Menpan RB inilah untuk bagian F ya. Oke, sekarang kita coba cek untuk hasil di tahun kemarin. Baiklah sobat semuanya, di sini sudah kami ambilkan salah satu contoh untuk nanti kita sebagai contoh teman-teman nanti untuk kalau misalkan ingin menganalisa ya, apakah teman-teman nanti masuk dalam kategori 1 atau prioritas 1, 2 atau 3 ataukah umum. Dari berbagai macam kasus di sini ini tentunya cukup mewakili teman-teman. Oke, nah di sini untuk yang pertama. Nah, di sini coba kita cek ya. Ini adalah pada seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin. Di sini untuk formasinya di SD ini untuk formasi guru kelas ini adalah formasinya hanya 1. Sehingga hasilnya pada tahun kemarin ini adalah di tahap 2 ya yang terisinya, dikarenakan tahap 1 ini adalah kemarin nggak ada yang lolos passing grade. Nah, di tahap 2 di sini untuk peserta nomor 1 karena dia nilainya paling tinggi passing grade kategori 1, maka dia statusnya L. Berarti dia sudah lulus, sekarang ini sudah menerima SK, dan nanti hari Senin ini sudah bersiap untuk bertugas di sekolah ini. Nah, karena dia memiliki afirmasi cerdik ya teman-teman, ada afirmasi cerdik dan juga afirmasi usia. Nah, yang kita bahas ini adalah yang ini untuk menentukan. Nah, di sini untuk peserta nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini adalah untuk kondisinya, ini adalah di sini. Nah, di sini kita tidak usah berpaku pada nilainya, nilai total. Namun kita cek pada saat di sini ada peringkingan ini statusnya ini ada P2, kemudian ada P3 dan juga ini ada P3. Kemudian di sini ada TL, kemudian di sini ada TL.
kebetulan dari personel yang sedang kita bahas ini saya sendiri juga kenal teman-teman. Jadi saya mengetahui mereka itu posisinya apakah guru sekolah negeri ataukah guru sekolah swasta. Nah, di sini teman-teman, untuk yang pertama, untuk yang peserta nomor 1, nah ini beliau adalah urutan yang kedua ya. Nah, urutan yang kedua dia itu P2. Nah, di sini sesuai dengan aturan Permen PRP nomor 20 tahun 2022, ini nanti untuk kategori prioritas 1. Nah, prioritas 1 ini adalah diambilkan dari yang sudah lulus passing grade ya, dari seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade, ini nanti masuk ke dalam prioritas 1 teman-teman. Nah, untuk passing grade ini prioritas 1 ini adalah nanti termasuk juga dari P1, P2 dan juga P3. Berarti di sini kalau misalkan kita cermati pada hasil yang ada di sini pasca sanggah tahap 2, berarti untuk peserta nomor 2, nah kemudian untuk peserta nomor 3 ini, kemudian peserta nomor 4 ini adalah dia nanti mereka ini adalah masuk ke P1 teman-teman, yaitu masuk ke prioritas 1. Artinya nanti teman-teman tinggal langsung pemberkasan saja ya ketika nanti sudah diberikan formasi di akun masing-masing. Jadi untuk yang di sini P2, P3, P3 ini nanti masuknya prioritas 1. Nah, ini karena dia sudah lolos passing grade. Nah, kemudian di sini untuk yang prioritas 2 untuk kasus ini tidak ada teman-teman. Nah, ini nggak ada karena nggak ada THK 2-nya ya, ini nggak ada THK 2-nya. Kemudian, nah di sini untuk peserta yang nomor 5, peserta nomor 5 ini adalah guru sekolah negeri. Guru sekolah negeri, dia itu terdaftar di Dapodiknya ini adalah sudah 5 tahun teman-teman. Dia terdaftar di Dapodik sudah 5 tahun, dia belum lulus passing grade, akhirnya dia tidak lulus ya di sini. Nah, selanjutnya kalau kondisinya di sini masa mengabdinya di Dapodik lebih dari 5 tahun dan ini lebih dari 3 tahun ya, ini dia nanti masuk ke prioritas yang ketiga teman-teman. Nah, ini dia masuk ke prioritas yang ketiga. Kemudian kalau misalkan ada THK 2 itu masuk prioritas yang kedua. Nah, kemudian untuk peserta yang nomor 6 ini adalah peserta dari sekolah negeri juga, namun dia terdaftar di Dapodiknya ini baru 2 tahun. Nah, kalau misalkan di sini 2 tahun berarti dia tidak masuk ke prioritas 3, tapi dia masuknya kemana? Yaitu masuk ke peserta umum. Nanti dia harus ikut seleksi di tahun ini menggunakan 1 NBK lagi dan bersaing dengan peserta lulusan PPG teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kita cek di sini adalah seperti ini. Nah, jadi kemudian coba di sini kan belum terwakili untuk yang THK 2 ya. Coba kita cek untuk yang THK 2. Nah, kemudian untuk hasil yang berikutnya ini teman-teman, coba kita cek. Nah, di sini ada kita bahas yang untuk yang lainnya sama ya dengan tadi. Nah, di sini untuk yang peserta nomor 5 ini ada afirmasi BD ya. Nah, ini kalau misalkan ada D seperti ini, berarti beliau ini adalah tenaga honorer kategori 2. Nah, di sini ketika seleksi P3K tahap 1 kemarin, di sini beliau itu memiliki afirmasi tenaga honorer kategori 2. Meskipun di sini P1. Nah, sesuai peraturan kalau misalkan di Permen 4RP yang tahun ini untuk THK 2 itu posisinya ada 2, yaitu bisa jadi dia itu nanti masuk ke prioritas 1, bisa jadi masuk ke prioritas yang kedua. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti beliau ini masuk ke prioritas 1 ataukah prioritas 2. Nah, dikarenakan di sini dia itu memiliki afirmasi THK 2 ya, masuk dalam kategori THK 2. Nah, dia sudah P1, sudah passing grade, entah itu P1, P2, P3, maka dia ini masuk ke yaitu yang pertama. Masuk ke prioritas pertama, teman-teman. Kecuali kalau misalkan di sini peserta memiliki afirmasi beliau itu adalah THK 2 namun di sini belum lulus passing grade, nanti masuknya adalah ke prioritas yang kedua ya teman-teman. Nah, seperti itu. Coba kita carikan contoh untuk yang belum lulus passing grade. Nah, inilah teman-teman, ini adalah contoh untuk yang THK 2 ya. Nah, peserta yang terakhir nomor 27 ini adalah THK 2, dia adalah D ya, mendapatkan afirmasi D di tahun kemarin. Ini THK 2, dia tidak lulus passing grade, berarti ini kan nggak lulus ya. Ini nanti masuk ke prioritas berapa? Ya, ini masuk ke prioritas yang kedua teman-teman. Nah, selanjutnya di sini contohnya untuk yang ini peserta yang nomor 23 ini adalah dari guru honorer sekolah negeri, dia ini mengabdinya lebih dari 3 tahun, berarti nanti dia masuk ke prioritas yang ketiga.
Kemudian peserta yang di sini untuk nomor urut yang ke-26 ini adalah dari sekolah swasta. Dari sekolah swasta ini nanti masuknya adalah ke pelamar umum, teman-teman. Nah, ini adalah masuk ke pelamar umum. Nah, demikianlah cara untuk menentukan apakah kita itu masuk ke prioritas 1, 2, 3 ataukah umum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.